Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang sering bangkrut, kadang-kadang atau lihat teman Anda yang bangkrut, mungkin agak sedikit heran gitu. Karena apa? Produk yang bagus, harganya lumayan, tempatnya lumayan, kita nggak lihat jelas gitu. Makanya sob, kalau bisnis itu dari mulai kecil dulu. Ini saya punya ipar, namanya Yanto Marianto. Itu usahanya itu apa ya? Sebenarnya idenya bagus-bagus gitu, tapi nggak sustain, nggak terus-terusan gitu. Apa karena kurang ulet, apa karena gimana, itulah kondisinya. Apa karena kurang pengalaman gitu, jadi kalau Anda endurance, keuletan itu perlu dilatih sob. Latihannya gimana? Nggak sebentar sob. Kalau bisa latihan bisnis itu dari mulai usia dini gitu, yang saya bilang kemarin itu. Jadi usia dini itu dari mulai SD kalau bisa gitu. Karena kalau enggak cepet bosen gitu. Coba lihat banyak teman saya yang keluar dari pekerjaan profesional, tiba-tiba usaha, itu kalau kena mentok aja, udah dia selesai dah udah. Tapi karena mungkin ada kebutuhan dia bisa survive, tapi itu pun tidak sepenuh hati gitu, tidak jalani gitu. Tapi kalau kita endurance itu kita latih, harus ada, kalau ketahanan tubuh itu harus dilatih sob. Kalau nggak ada latihan nggak bisa itu. Latihan kan pada level puncak gitu. Nah kalau bisa dilatih dari kecil gitu. Jadi skill sama endurance itu nggak bisa Anda begitu saja itu ngapal, nggak bisa, ini tekad nggak bisa, harus ada latihannya. Mungkin ini Yanto ini adalah kemarin terakhir nih dia buka ini. Dulu pernah buka pengolahan limbah plastik. Jadi limbah plastik dihancurin dulu. Kalau bapaknya yang di Mojokerto itu sekarang buatin yang dari nol sampai biji plastik gitu. Nah Yanto ini udah bagus itu, ternyata banyak kendala gitu. Kendala gimana? Ternyata nggak mudah sob bisnis itu. Penerima tuh yang terima produk hasil akhirnya belum ada, bayarnya cash lagi terus. Tapi dia problemnya adalah apa? Harus ditungguin gitu. Kalau enggak, kadang-kadang ada yang nakal gitu. Ternyata botolnya diisi air kayak atau apa segala macam-macam, atau timbangan. Jadi banyak yang ngakalin. Akhirnya apa? Ngepas, harus dipelototin terus gitu. Dan kendala-kendala lainnya, lingkungan dan yang lainnya. Itu tenaga kerja. Jadi itu akhirnya apa? Tutuplah, dia ganti dengan pressing gitu. Jadi plastik itu dia tidak dihancurin, tapi dia dipres gitu. Dipres, dikirim ke pabrik di Surabaya untuk pengolahan plastik gitu. Dia lakukan itu gitu. Tapi itu pun nggak lama juga gitu. Udah jalan, akhirnya kerjasamain terus diambil orang lain karena memang nggak, endurance-nya kurang gitu, nggak kurang leken gitu. Beda dengan orang Chinese yang diajari bisnis dari awal. Lihat orang Chinese tuh gitu. Meskipun jadi harus konsisten tuh, mau untung besar, mau untung kecil, mau nggak ada untung jalankan gitu. Saya di Uber sama Uberpay ya konsisten, jalan terus. Jadi point no return gitu intinya. Mau saya untung, mau saya rugi, mau saya babak belur ya jalanin gitu. Kan simple gitu, nggak ini. Dan sebenarnya nanti saya kasih trik, tapi saya bocoran dulu ya. Kenapa saya tidak ngerasa rugi gitu ketika saya ini masih subsidi sebenarnya, masih operasional, masih saya subsidi. Kenapa nggak ngerasa rugi? Bayangkan sob, kalau dulu saya tiap tahun itu saya kehilangan, itu kena tipu, kena macam-macam, itu saya budgetin 1-2 miliar. Pasti itu nggak kurang gitu. Nah sekarang kalau alhamdulillah, karena dulu omsetnya gede kan, pasti itu ada orang yang nggak bayar, kena tipu segala macam-macam. Pengusaha itu tipu-tipuan terus sering gitu. Kalau dikumpulin orang yang kena tipu mungkin udah puluhan miliar sekarang yang saya kena tipu. Saya bebasin. Supaya apa? Supaya nggak ganggu pikiran saya, supaya saya konsentrasi ke arah ini aja, ke itu. Jadi terus yang kedua, jadi intinya, nah sekarang kalau saya anggaplah saya berkurang hitungan setengah, saya kerugiannya kan masih untung saya. Loh kok bisa? Ya itulah dia. Jadi sekarang kan yang saya kejar di Allah gitu. Toh saya nggak takut, kenapa? Karena ini saya niatkan untuk 100% milik Allah gitu. Jadi 2/3 keuntungan Uber dan yang lain kalau jalan, kalau nanti untung itu dipakai untuk siapa? Untuk kemaslahatan umat gitu. Untuk bebasin orang riba, untuk apa? Untuk wirausaha, modal wirausaha dan yang lainnya gitu. Tanpa bunga loh, tanpa riba ya. Jadi itu nanti udah termasuk pendidikan sosial. Kita ada yayasan Sadar Kaya Dunia Akhirat. Jadi SKDA. Nah, itu untuk itu semua gitu. Jadi intinya apa? Jadi kalau udah milik Allah, biarkan Allah yang rawat gitu. Saya hanya berusaha aja gitu. Nah, sekarang saya balik lagi. Adik saya Yanto ini kenapa tidak bisa gagal terus? Kapan terakhir tuh dia bisnis, dia tuh jago loh, buat bakso dia jago, terus dia belajar
enak baksonya, terus buat macam-macam. Terakhir dia buat mie ayam, sampai dia belajar ilmu tentang buat mie sampai ke Bandung dulu, segala macam-macam. Tapi ternyata apa, produk mie nya enak itu, kayak mie ayam Jakarta itu. Nah, kalau di teori marketing kan ada 4P biasanya, yang paling umum lah, ada 7P, ada berapa 4P aja. Pertama, produknya udah bagus, enak itu. Terus place dia di sekolah Albana. Kalau di Albana kan sekolah pasti kan banyak ibu-ibu yang nunggu, bapak-bapak gitu, kan pasti makan gitu. Place-nya udah bener gitu. Terus P yang ketiga, price gitu. Price-nya itu dia pakai pola yang 18.000 yang medium, di bawah mie ayam Jakarta, tapi di bawah di atas mie biasa itu. Nah, yang keempat promotion lumayan dia lewat segala macam-macam. Tapi ternyata ini nggak ngangkat loh. Ternyata apa? Place ini itu bisa price-nya udah bagus, meskipun bagus, tapi kalau price-nya nggak bener, salah nentukan, ya kacau gitu. Jadi contoh, price di situ anak-anak sekolah kan konsumennya kan anggaplah 60-70% anak sekolah itu. Ya nggak masuk. Sedangkan di sini mie kober, mie yang lain-lain itu harga 9 ribuan gitu, 2 kalinya. Dan mie lainnya sekarang nih kan tenar segitu, kenyang gitu. Jadi yang dibutuhkan sekarang ini kenyang gitu, bukan hanya place-nya. Jadi ketika price-nya itu tinggi, salah menentukan price, ke place-nya juga jadi nggak benar gitu. Udah 2 kegagalan dari 4 item. Promotion nggak maksimal gitu. Akhirnya apa? Ya udah pasti bangkrut, tutup gitu. Yang paling utama lagi tidak konsisten gitu. Dia tidak ngerubah gitu. Nah, konsisten itu terus harus kreatif gitu. Kalau seandainya nanti Sosat salah di price, ya kita jangan ego gitu, rubah aja price-nya, rendahkan atau gimana caranya, atau promotionnya, atau bundling, atau apapun gitu. Banyak strategi lainnya. Tapi karena kurang pengalaman di bisnis, atau terus kurang konsisten, kurang ini, ya udah. Makanya salah satu cara ajarin anak itu, orang itu yang jadi guru bisnis itu adalah kita sendiri, para ibu gitu. Ajarin anak bisnis dari mulai kecil. Nah, di SKD kita ada Uber Pay. Ya, suruh anak jualan pulsa, jualan token listrik, segala macam-macam. mudah banget. Dan di SKD kemarin itu pinter dia. Yang dia jadi downline pertama adalah anak istrinya gitu. Jadi kan dia, kalau ini ada bocoran ya, kalau ada member di bawahnya, ada dapat tambahan. Jadi diskonnya ada lebih banyak gitu pendapatannya. Kalau Anda game premium itu tambahan dari bawah Anda itu tambahan ada 200 rupiah gitu. Lumayan kalau dikali-kali kan banyak. Kemarin baru dapat, ada yang baru masuk itu baru dapat 1.000 rupiah komisinya. Gak apa-apa, kita doain aja. Mudah-mudahan bisa naik 10.000 dalam seminggu, 2 minggu 20.000, 3 minggu 30.000, kan terus cari aja member gitu. Dan bagi anak kan itu uang jajan sebenarnya, lumayan. Kalau salah banyak salahnya, demikian dari saya. Kalau kurang banyak kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.